Kongres Rakyat Nasional (PKC), vaksin COVID-19 dapat menyebabkan miokarditis atau bahkan miokarditis fulminan. Pada tanggal 10 Maret seperti yang dilaporkan oleh Economic Observer, Wang Daowen, Direktur Kehormatan Departemen Penyakit Dalam di Rumah Sakit Tongji dan Wakil Kongres Rakyat Nasional membuat pernyataan yang mengungkapkan potensi risiko yang terkait dengan vaksin COVID-19. Dia menyatakan bahwa vaksin tersebut bisa berpotensi menyebabkan miokarditis termasuk tipe parah yang dikenal sebagai fulminan miokarditis, dan menunjukkan bahwa beberapa kasus yang terakhir telah dilaporkan setelah vaksinasi. Dia menjelaskan, vaksin itu sendiri adalah antigen, dan apakah itu vaksin protein, vaksin yang tidak aktif, atau vaksin mRNA, ada kemungkinan menyebabkan miokarditis fulminan. Lebih lanjut dia mencatat bahwa varian baru COVID baru memiliki potensi untuk menyebabkan miokarditis fulminan dan secara khusus menyoroti bahwa strain Omicron adalah lebih cenderung menyerang jantung yang mengakibatkan proporsi yang lebih tinggi dari kasus dengan jenis miokarditis yang parah ini. Selama sidang 2 tahunan, Wang mengusulkan pembentukan pusat pelatihan untuk diagnosis dan pengobatan miokarditis fulminan melalui Komisi Kesehatan Nasional China. Wang Daowen menekankan urgensi masalah ini dengan menyatakan bahwa miokarditis fulminan memiliki onset yang sangat cepat, tetapi pada awalnya terasa seperti pilek dengan kekurangan energi. Kondisinya berkembang sangat cepat, dengan kegagalan sirkulasi, shock hipotensi, dan bahkan kematian mendadak, yang dapat menyebabkan kematian dalam beberapa hari. Dia menambahkan, tingkat kematian dini dari penyakit ini sangat tinggi. Di Cina, penyakit ini sering dilaporkan hanya di rumah sakit tingkat 3. Angka kematian yang diketahui sudah lebih dari 50%, dan lebih banyak lagi kasus yang tidak berhasil diobati atau dilaporkan, sehingga angka kematian yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari 50%. Miokarditis fulminan seperti yang dilaporkan oleh pengamat ekonomi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan faktor lain yang menyerang jantung, dengan anak-anak dan dewasa muda menjadi kelompok yang paling terkena dampaknya. Pengguna Twitter @yingliting 2018 memposting hal berikut pada tanggal 23 Maret, netizen dari Chongqing mengatakan, seorang gadis berusia 20-an dengan demam rendah dan miokarditis meninggal. Seorang netizen dari Henan mengatakan, ibunya baru saja bertanya apakah dia merasa tidak nyaman di malam hari dan memberitahunya bahwa seseorang menderita miokarditis setelah dites positif COVID-19. Netizen dari Guangdong berkata, seorang teman sekelas Enxiang meninggal pada malam tanggal 4 Maret karena infak miokarditis yang tiba-tiba, meskipun ada upaya penyelamatan yang efektif. Pengakuan perwakilan Wang Daowen telah memicu spekulasi di kalangan netizen bahwa perintah itu adalah hasil dari kesulitan dalam menyembunyikan bencana vaksin dan tingginya angka kematian terkait miokarditis di antara kaum muda. Pengguna Twitter @fengyasong9 berkomentar, saya pikir ini terutama untuk mengalihkan tanggung jawab dari bencana vaksin yang sedang berlangsung. Seperti kata pepatah, keputusan di atas adalah bagus, tetapi biksu-biksu di bawah membaca sutra dengan tidak benar. Tujuan lainnya adalah untuk menekankan fakta bahwa setan-setan ini masih bisa berpura-pura realistis untuk lebih memperbudak massa yang tidak menyadari kebenaran. Pengguna Twitter akun @baoliaogaming64 menulis, bahkan perwakilan Kongres Rakyat Nasional palsu pun secara terbuka mendiskusikan fakta bahwa vaksin virus PKC dapat menyebabkan miokarditis. Meskipun mereka masih hanya membicarakannya secara samar-samar dan hanya mengatakan itu adalah kemungkinan, mereka tidak berani menyangkal vaksin itu, yang juga dianggap progres. Mengapa PKC yang jahat mengizinkan suara-suara seperti itu didengar publik? Selain fakta bahwa bahaya vaksin itu terlalu luas untuk disembunyikan, mungkin ada motivasi lain yang lebih mendalam.